Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Dan tetap ya jangan lupa secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam Anda memantau market yang arahnya sudah begini teman-teman ya. Ada berwarna-warni ya, sudah ada warna merahnya kayak gitu, tapi tidak masalah ya. Saya ucapkan selamat dulu buat kalian yang mungkin sudah mengambil cuan tadi hari ini tadi atau tadi malam kayak gitu ya. Selamat ya, kalian bisa jajan-jajan dulu kayak gitu ya. Nanti kalau sudah ada koreksi bisa masuk lagi seperti itu. Oke. Di kesempatan malam ini ya teman-teman, perihal si apa ya, ini bukan perihal Bris saja ya, tapi melainkan Sinja juga merasakan hal yang sama dengan Bris kayak gitu ya. Perihal voting yang dilakukan oleh OKE kayak gitu. Nah, jadi menurut banyak pihak ya, banyak pihak perihal voting tersebut ada unsur ketidakjujuran. Nah, tapi kita cek dulu bersama-sama ya, biar kita juga nggak gagal paham kayak gitu ya teman-teman ya. Dan di sini coba kita lihat dari apa ya, dari Coin Market Cap atau dari mana ya, dari grupnya dulu lah ya, dari grup-grup para developernya kayak gitu, perihal si Bridge dulu, nanti kita sambung ke Sinja ya. Ini kurang lebih kasusnya hampir sama kayak gitu. Oke, langsung saja. Oke kawan-kawan, ini adalah dari apa ya, dari screenshotan ya. Saya screenshotan dari grupnya Breeze Official ya, atau resmi kayak gitu teman-teman. Dan di sini ya bisa kalian lihat telah apakah upgrade dari Bitgrade masalah telah teratasi kemarin. Tiba-tiba BSC mulai membuat beberapa kesalahan pada rantai. Jadi tim kami dengan mengerjakan dan sebagian besar pertukaran BRC ke BSC selesai. Nah, jadi kemarin ya waktu sempat ada, kalau menurut saya nih ya, menurut gambaran saya kemarin waktu ada voting untuk listing ke OKX, ada masalah perihal transaksi yang dilakukan apa ya, transaksi pengambilan voting dari Breeze kayak gitu teman-teman ya. Jadi ada transaksi di BSC-nya seperti itu kalau menurut ini teman-teman ya. Terus ada lagi teman-teman selain ini, yaitu ini. Kita lanjut lagi terjemah ya. Dan di sini dapatkan Anda memberitahu kami berapa banyak suara yang kami dapat 790 lebih suara KYC 2, sementara Saitama mendapatkan 250 lebih dan yang lainnya kurang dari kami. Nah, jadi gini teman-teman ya. Ini adalah sama seperti yang kita bahas tadi siang, kurang lebih ini adalah dari apa ya, dari hasil Bitgirds amanya ya pada tanggal 28 kayak gitu teman-teman ya. Dan di sini sebenarnya dari segi suara itu lebih menang dominan ke Breeze daripada ke Saitama ya. Breeze mendapatkan 790 suara dan Saitama mendapatkan ya cuman 250 plus lebih. Nah, uniknya di sini teman-teman ya, kan OKX listing 4 token itu ya, ada Saitama, terus Pitbull, terus satunya Milo, terus apa ya, Com atau Home ya kayak gitu teman-teman ya. Itu kalau apa ya, kalau menurut logika saya seharusnya ya, menurut saya pribadi, kalau dari segi suara kayak gini yang listing itu kalau diambil 4 ya, yaitu yang listing adalah Breeze listing, terus Saitama, terus Pitbull, kemungkinan Sinja ya, kemungkinan itu teman-teman. Tapi hasilnya yang 2 token listing itu bukan Breeze ataupun Sinja, melainkan Home sama Milo ya. Kita ketahui teman-teman, sempat saya cek bahwasanya Milo dan Home ini baru listing atau baru rilis ya, baru dibuat itu bulan Maret, ada tanggal 15 kah atau 19 ya itu. Yang Home apa Milo ya, saya agak lupa, intinya itu teman-teman. Dan yang satunya bulan Februari, dan itu token baru berusia sekitar 1 bulan ya, 1 bulan, dan baru yang satu 10 harian atau berapa, 15 hari kayaknya itu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari segi supply dari Home dan Milo Inu, itu supply-nya lebih banyak daripada si Breeze kayak gitu teman-teman. Ini kejanggalan yang dirasakan oleh arminya si Breeze kayak gitu teman-teman ya. Terus di sini ada lagi, dan di sini teman-teman ya, bukan satu-satunya, dan di sini bisakah Anda berbagi dengan kami? OKX bukan satu-satunya Tier 1 yang kami dapatkan, permainan baru saja dimulai dan kami belum mengungkapkan semua kartu kami. Nah,
Jadi ini kan dari developernya si Breeze teman-teman, bahwasanya ya Tier 1 ya yang kami dapatkan permainan baru saja dimulai. Jadi kayaknya si developernya ini memiliki kartu perihal perihal pengambilan suara kemarin, yang terjadi pengambilan suara atau voting di OKX kemarin. Jadi si developer dari Breeze ini ya teman-teman, dia sedang melakukan negosiasi untuk melistingkan Breeze ke dalam OKX kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, kalau menurut data live amanya si Bitgert itu memang gini teman-teman, memang ada ketidakpastian lah. Satu, OKX tidak mengumumkan secara resmi, diumumkan ke Twitter atau ke apa kayak gitu perihal pengambilan suara untuk listing ke OKX itu tidak dipublikasikan, dapat berapa gitu. Tiba-tiba ada pengumuman yang listing ini kayak gitu. Dan dari segi developernya si Breeze sendiri, dia mempunyai ya, dia juga tahu bahwasanya mendapatkan suara sekian dan kompetitornya sekian kayak gitu. Kenapa kok si Breeze nggak di listing kayak gitu? Pertanyaan kan di situ teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ini ada unsur kekeliruan seperti itu, dan di sini pun terjadi juga pada Sinja teman-teman ya. Ini adalah hasil amanya Sinja tadi teman-teman, baru di posting tadi, dan di sini ya kita ambil yang ini teman-teman, kompetisi listing OKX ini yang dialami Sinja ya. Seperti yang diketahui banyak orang, OKX menyelenggarakan kompetisi listing selama akhir pekan yang diikuti oleh Shibnobi. Namun karena masalah integrasi pihak OKX ya, kami bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi. Tim sama kecewanya dengan komunitas dan menghubungkan staf mereka untuk melihat apakah mereka akan mendaftarkan kami dengan itikat baik untuk menebus masalah yang terjadi. Jadi pada intinya ini kurang lebih sama kayak yang dialami Breeze teman-teman. Ya di sini para army dari Sinja ini untuk mengikuti petisi itu teman-teman, untuk mengisi suara itu dari arminya Sinja itu nggak bisa kayak gitu, termasalah integrasinya integrasi ya namun karena masalah integrasinya itu bermasalah ketika mau melakukan transaksi, kayak error atau kayak mungkin melakukan KYC versi 2-nya nggak bisa dan sebagainya seperti itu teman-teman ya. Jadi ini pure memang ada kekeliruan kalau menurut saya seperti itu kalau hasil votingnya ya. Tapi gini loh, kita nggak nyalahin token-token yang dirilis gitu, tapi kita mempertanyakan dari pihak developer OKX ini gimana gitu, solusinya seperti apa kayak gitu kalau terjadi hal seperti ini. Dan di sini ya teman-teman, dari developer Sinja pun dia juga mengajukan untuk melisting Sinja ke dalam platform OKX kayak gitu, ke dalam exchange-nya OKX seperti itu teman-teman. Dan perlu diketahui bahwasanya bukan dari Breeze saja, juga Sinja mengalami hal yang sama. Dan kemarin sempat juga ada yang bahwasanya dia melakukan KYC itu lama sekali prosesnya, hampir 2 hari kayaknya nggak di ACC kayak gitu teman-teman. Jadi ini memang pure, kalau menurut saya ini memang ada kendala di dalam pemungutan suaranya seperti itu ya. Wah gini loh teman-teman, ketika pemungutan suara itu dilakukan secara fair, secara terbuka kayak gitu, hasilnya seperti apa saya yakin nggak akan rame kayak gitu, nggak akan terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Menang kalah dalam petisi itu hal wajar kayak gitu ya. Tapi yang dipertanyakan para army Breeze, para army Sinja, dan itu kenapa nggak ada data voting yang dimunculkan oleh pihak OKX ya kayak gitu, tiba-tiba ngasih pengumuman yang lolos ini kayak gitu teman-teman. Seharusnya kan ada ini kayak si Sinja mendapatkan voting sekian, terus Saitama mendapatkan voting sekian, Breeze votingnya sekian kayak gitu kan enak gitu, transparan seperti itu teman-teman ya maksudnya. Nah jadi untuk si
developernya Brace dia pun tahu bahwasannya memang si Brace ini mendapatkan suara terbanyak teman-teman ya. Yang kedua adalah Saitama, itu suara terbanyak kedua. Yang pertama Brace, yang kedua Saitama, dan sisanya itu di bawahnya Saitama semua teman-teman ya. Maka dari itu seharusnya yang di listing itu kalau menurut saya pribadi Saitama listing, Pitbull listing, Shinja listing, Brace juga listing, karena dia si Brace ini memiliki suara terbanyak kayak gitu teman-teman. Nah, tapi di sini si developer daripada Brace sedang melakukan negosiasi, mudah-mudahan sih bisa lolos kayak gitu ya untuk diterima di listing di OKI kayak gitu, karena di sini informasinya bahwasanya developernya si Brace ini mempunyai data-data yang valid perihal pengambilan voting atau pengambilan suara token meme kemarin ya yang diadakan oleh OKI kayak gitu. Mudah-mudahan sih bisa listing. Kalau kita lihat dari perkembangan Brace, memang perkembangannya luar biasa. Dari segi holder dia selalu bertambah, dari segi supply juga sedikit seperti itu ya. Jadi mungkin memang benar-benar ada kekeliruan ya. Kita tunggu saja lah beberapa hari ke depan, siapa tahu ada kabar baik perihal ini teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu perihal si Brace dan Shinja di malam hari ini, semoga bisa bermanfaat. Salam cuan.